Halo semuanya, di sini aku akan membacakan torrent untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan apa yang nanti akan terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang ingin mengekspresikan cinta dia terhadap kamu ya. Dan aku lihat di sini dia itu orang yang sempat dikontrol oleh seseorang atau sesuatu. Sehingga saat ini dia ingin melepaskan diri dari controlling itu. Ya, pengontrol itu nggak hanya harus orang atau pasangan lain atau orang tua, keluarga, nggak bisa jadi misalkan karir ya, keuangan, situasi kehidupan dia, bisa jadi itu ya. Nah, untuk saat ini dia sedang membereskan itu semua dulu. Entah memang dia harus menyelesaikan controlling dengan seseorang, dengan situasi ya. Karena dia tahu gara-gara dia selama ini dikontrol oleh seseorang atau situasi, dia akhirnya melakukan kesalahan sama kamu. Makanya di sini dia ingin meminta maaf sama kamu. Dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi ya. Aku lihat di sini karena selama ini dia tuh selalu menyembunyikan banyak hal terhadap kamu. Bahkan mungkin selama ini pun dia kayak banyak menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya sama kamu gitu ya. Banyak mendenialnya, banyak gak jujurnya. Aku lihat di sini situasi dia pun dia tutup-tutupi dari kamu. Padahal sebenarnya di sini dia tuh sangat-sangat tertarik banget sama kamu, sangat-sangat suka banget sama kamu ya, memiliki perasaan cinta sama kamu. Dan aku lihat juga di sini memang keadaan dia itu untuk saat ini dia benar-benar lagi fokus dengan karir dan keuangan dia ya. Jadi aku lihat di sini mungkin ini juga yang menjadi pengaruh kenapa hubungan kalian nggak intens, nggak intim juga gitu. Terus itu juga aku lihat ternyata kesalahan yang pernah dia perbuat sama kamu selama ini adalah dia sempat atau pernah berulang kali berselingkuh, atau mungkin ya sempatlah pernah berselingkuh, dan dimana perselingkuhan yang dia lakukan ini atau dia menjalani hubungan dengan orang lain itu cuman untuk kesenangan di awal saja. Jadi mungkin inilah yang membuat kamu sangat kecewa gitu ya. Gara-gara yang tadinya hubungan kamu dengan dia baik-baik saja, tapi gara-gara dia menghadirkan wanita lain atau pria lain, dan itu untuk dia rasakan kesenangan di awal saja, sehingga kamu kecewa, sehingga kamu terluka, kamu dikhianati. Seperti itu aku lihat di sini ya. Banyak hal yang kamu rasakan, campur aduk, perasaanmu sakit, tertekan ya, aku lihat di sini. Banyak sekali ternyata kecemasan, terus itu kekhawatiran yang kamu rasakan selama ini terhadap dia atau dari dia gitu ya. Dan aku lihat kalau udah Four of Sword-nya reverse, berarti pertanda bakal ada suatu perbaikan nih dari dia, akan ada niat baik nih dari dia untuk memperbaiki atau menyembuhkan hubungan kalian ya. Aku lihat memang situasinya sudah ada di titik puncak rasa kecewamu ya, aku lihat di sini, sehingga si dia ini akan bertindak untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Dan aku lihat di sini juga dia akan entah ini sudah dia utarakan atau ternyata kamu sudah tahu duluan gitu ya, perselingkuhan, kebohongan-kebohongan atau apapun yang selama ini dia sembunyikan yang menjadi masalah di hubungan kalian akhirnya terbongkar atau dibongkar, atau dia mengakui bahwa dia telah berselingkuh atau berbohong atau ya intinya menyakiti kamu di sini. Tapi karena sekarang sudah ada di titik puncak kecewamu ya, aku lihat di sini kamu jika untuk memaafkan, ya aku lihat di sini kamu memaafkan dia. Tapi kalau untuk menjalin kembali hubungan dengan dia, aku lihat di sini kamu lebih memilih untuk menjalani hidupmu ke depannya aja kayak gitu ya. Kamu lebih memilih untuk fokus dengan masa depanmu, menjalani hidupmu seperti itu.
Kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang mencoba untuk, melatih kesabaran dia ya, mencoba untuk sabar, membina emosional dia, emosinya dia, mencoba untuk mengembangkan diri dia terlebih dahulu karena memang di sini, menurut dia semua ini itu penting untuk kesuksesan hubungan kalian jangka panjang, ya. Terutama tentang mungkin dia orangnya emosian ya, jadi harus bisa mengelola emosi. Mungkin, dia harus bisa secara mental itu melatih apa ya, kayak mengatur kehidupan kayak gitu ya, karena itu juga penting nanti kalau misalkan dia bisa apa ya, mendapatkan pasangan hidup ya, misalkan kamu, dia bisa kembali lagi dengan kamu. Di sini dia bisa memimpin kalau misalkan dia laki-laki, kalau dia seorang wanita bisa menjadi seorang ibu yang baik. Jadi saat ini dia mencoba untuk membina diri dia untuk lebih lebih apa ya, bisa mengontrol lah ya, atau bisa ya membina gitu. Ya, terus itu pengembangan mungkin mengembangkan diri dia atau mengembangkan karir, keuangan gitu juga kan penting untuk hubungan dia jangka panjang gitu. Dan aku lihat juga di sini jika kamu dengan dia selama ini telah bekerja keras untuk memperkuat hubungan kalian ya, seharusnya ini memang seharusnya sudah mulai menuai hasil ya dari hubungan kalian, atau mungkin dalam waktu dekat ini kalian akan menuai keberhasilan. Jika memang selama ini kalian memang ada niat untuk, bukan ada niat tapi memang melakukan usaha yang kuat untuk memperbaiki atau bisa menjalin hubungan dengan baik kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini kamu dan dia itu saat ini berupaya mencapai tujuan keuangan kalian bersama gitu ya. Untuk mungkin dari dia lagi mencoba untuk menabung ya, untuk membiayai pernikahan, membeli rumah atau semacamnya atau apalah kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian di sini adalah suami istri ya, kalian sudah menjadi suami istri, mungkin akan ada pertanda bahwa kalian akan mendapatkan kabar baik yaitu tentang kehamilan. Kalau misalkan di sini kalian belum menikah, berarti mungkin kalian sedang memikirkan kembali hubungan kalian sebelumnya, dan saat ini tuh mencoba untuk memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang kalian inginkan dari pasangan kalian di masa depan, atau tujuan hubungan kalian ini mau dibawa kemana, ya mau bagaimana. Karena kalau aku lihat di sini kan ada pengkhianatan yang cukup besar yang pernah dia atau kamu lakukan gitu ya. Yang aku lihat di sini mungkin di awal hubungan kalian tuh awalnya baik-baik saja, tiba-tiba kok dia berubah, ternyata ketahuan lah dia selingkuh ya, dia menyukai orang lain, sehingga ini yang menjadi momok di hubungan ini. Jadi kalau aku lihat di sini kalian ingin lebih jelas tentang sebenarnya apa sih yang kalian inginkan di masa depan bersama pasangan. Jadi aku lihat di sini kamu memikirkan kalau misalkan dia akan kembali lagi dengan kamu, apa sih perjanjian ataukah komitmen yang akan kalian berikan ke pasangan kalian, atau arah tujuan hubungan ini mau gimana konsepnya, apa cara kalian menghadapi masalah, terus itu cara kalian untuk jika menemukan godaan. Nah, itu semuanya kalian pikirkan saat ini, baik kamu ataupun dia. Dia saat ini sedang mencoba untuk, kalau misalkan misalkan ini dia, kalau dia misalkan aku nanti datang lagi, kira-kira aku akan memberikan kamu apa ya gitu, agar kamu kedepannya mau gitu menjalani hubungan atau bahtera rumah tangga bersamaku kayak gitu. Kalau misalkan kamu ini kamu, maka kamu berpikir bahwa sekarang tuh kalau misalkan dia benar-benar datang ke kehidupan kamu, kira-kira apakah dia akan selingkuh lagi? Oke, kalau misalkan dia datang, ya namanya juga omongan ya, namanya omongan. Kita nggak bisa pegang omongan hanya iya aku nggak akan selingkuh lagi, nggak mungkin. Kamu hanya percaya dengan itu saja, sehingga kamu akan mungkin memikirkan kira-kira apa yang bisa membuat dia memegang janji itu tidak akan selingkuh. Misalkan ada perjanjian apa-apa kayak gitu. Nah, itu yang sedang kamu dengan dia sedang pikirkan gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini gini, ada Seven of Wands. Jadi sebenarnya hubungan ini tuh
memang hubungan yang baik kamu atau dia itu berpegang teguh pada sesuatu yang tidak sehat gitu ya. Kalian selalu berusaha keras untuk mempertahankan hubungan kalian, tetapi semakin kalian menggenggam hubungan ini semakin saling menyakiti pasangan ya dalam prosesnya. Jadi kemungkinan hubungan kalian yang kalian coba untuk lindungi atau pertahankan ini memang sebenarnya itu sangat benar-benar udah keras gitu loh, udah goyah gitu ya, udah rusak ya. Bahkan orang-orang terdekat kalian yang mengetahui hubungan kalian ini pun sebenarnya udah tahu hubungan ini tuh kayak sulit banget gitu loh, kayak gampang banget apa ya, kayak digoda atau banyak banget masalahnya kayak gitu. Dan cara membuat cara kalian melihat segala sesuatunya itu nampaknya memang harus dari ini ya, dari keyakinan sih ya, dari keyakinan. Jadi sebenarnya gini, kamu itu sebenarnya udah yakin bahwa kamu itu gini, kamu dan dia sebenarnya itu sudah yakin bahwa kalian berdua ini udah sama-sama merasa bahwa dialah orang yang tepat dan kamulah orang yang tepat ya. Dia tepat bagimu, kamu tepat bagi dia gitu ya. Sebenarnya kalian berdua itu sudah berpikiran sama seperti itu. Dialah orang yang tepat bagimu dan kamu pun orang yang tepat bagi dia. Sebenarnya pemikiran kalian sudah sama dan kalian sudah yakin bahwa kalian ini sebenarnya sudah menemukan orang yang apa ya, kalau bisa diandalkan ya bisa diandalkan gitu, sesuailah dengan keinginan dan kriteria kalian gitu. Cuman memang sebenarnya masalah yang ada di hubungan kalian yang selalu menyulitkan kalian ini sebenarnya keluarnya dari atau adanya dari pihak luar gitu ya, pihak eksternal. Ada pihak eksternal atau kekuatan eksternal yang mencoba memisahkan kalian berdua. Bisa jadi nih ya, kontrol isu ini ya, entah ini dari keluarga, orang tua, pihak ketiga, selingkuhan, orang yang mungkin suka dengan dia atau orang yang suka dengan kamu, atau mungkin pekerjaan atau apapun. Pokoknya dari pihak luar nih. Makanya saat ini dia itu tidak melakukan apa-apa karena dia ingin menyelesaikan dengan masalah luar yang ada di hubungan ini itu. Entah siapa itu, orang tua kah, keluarga kah, atau selingkuhannya dia yang dulu kah, masih nggak mau ditinggalin, masih ingin selalu terkoneksi dengan dia, atau siapapun, misalkan pekerjaan, keuangan, nah itu ingin dia tuntaskan dulu, dia ingin selesaikan dulu ya. Jadi sebenarnya kamu dengan dia itu udah sama-sama yakin bahwa kamulah untukku, akulah untukmu, kayak gitu ya. Jadi sama-sama sudah yakin. Cuman memang ada pihak luar. Dan aku lihat di sini nih, I like you kata dia ya. Dia tuh memang sangat-sangat mencintai kamu. Dia sangat-sangat suka sama kamu. Bahkan romance is blooming kata dia. Bahkan fun flirting. Jadi mau kalian saling menggoda kayak mana juga dia have fun gitu loh. Ya, mau dia gimana sama kamu, kamu pun have fun sebenarnya. Karena di sini ya kalian berdua tuh sudah sama-sama yakin bahwa kamulah orangnya gitu loh. Ya, bahkan di sini aku lihat dia itu ingin sekali memiliki hubungan yang kuat dengan kamu ya. Dia ini kalau aku rasa orang masa lalumu, mantanmu, atau orang yang sudah berpisah dengan kamu ya, sudah saat ini bahkan silent treatment di antara kalian. Kamu dengan dia sudah sama-sama diam, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, sudah saling apa ya, cuek-cuekan kayak gitu ya orang ini. Tapi sebenarnya dalam hati dan pikiran itu ya kamu lagi, kamu ya dia lagi kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Karena sebenarnya gini, entah ini kamu, entah ini dia, atau mungkin kalian berdua, kalian adalah heart with a K. Jadi ada di antara kalian atau mungkin kalian berdua sempat tuh kayak menutup hati gitu untuk cinta. Ketika kalian dipersatukan, ketika kalian didatangkan sama-sama ya, kamu didatangkan ke dia, dia didatangkan ke kamu, kalian mampu untuk membuka hati lagi untuk menerima cinta itu gitu. Misalkan kamu nih yang selama ini menutup hati untuk cinta, ketika datang kamu rela gitu loh untuk membuka hati menerima cinta dari dia. Dan dia pun begitu, kalau misalkan dia yang selama ini menutup hati dari cinta, maka ketika kamu datang ke kehidupan dia, dia mampu membuka hati untuk kamu mampu membuka hati dia sehingga dia mau menerima cintamu gitu loh ya. Jadi kalian itu sebenarnya sama-sama orang terspesial di hati masing-masing gitu ya. Dia di hati kamu di hati dia gitu. Memang kamu ini berdealing dengan orang yang narsis, orang yang selalu mementingkan diri sendiri.
Dan orangnya juga memang orangnya kayak menarik gitu loh. Dia ini orangnya mempesona gitu ya. Atau mungkin kamu orangnya menarik, orangnya mempesona, atau mungkin kalian berdua sama-sama mempesona gitu ya. Terus juga kalau aku lihat saat ini baik kamu dan dia mencoba untuk bersikap ringan hati ya, menerima apa yang terjadi dan melihat situasinya. Jika memang belum siap untuk bisa bersama ya kalian akan ikhlas untuk menunggu sampai kalian dipersiapkan, sampai kalian siap untuk bisa saling menerima. Saat ini kalian mencoba untuk mencari tahu banyak hal tentang kenapa sih hubungan ini seperti ini, kenapa hubungan orang bisa bagus, kenapa hubungan kalian hancur. Akhirnya kalian belajar dari hubungan yang sukses itu, kayak gitu ya. Intinya di sini banyak lah dari kamu dengan dia sama-sama mencari tahu tentang bagaimana caranya menghadapi situasi yang kalian hadapi gitulah ya. Terus itu banyak hal-hal yang akhirnya terungkap di sini baik kamu ataupun dia. Akhirnya ya udah kalian mencoba untuk beradaptasi, mencoba untuk mengubah yang bisa dirubah dan mencoba untuk sembuh dari rasa sakit hati, luka hati, kecewa atau apapun itu. Mungkin sakit fisik, mental atau emosional atau apapun. Kalian ingin sembuh dari rasa sakit itu dan kemudian kembalilah untuk bertransformasi. Ada the phoenix di sini ya, burung phoenix ya. Dia ketika bertransformasi jadinya indah. Jadi kalau aku lihat di sini saat ini kalian ingin memiliki fase baru, ingin berubah dengan versi terbaik kalian, tercantiknya kalian gitu ya, seperti burung phoenix ya, menghidupkan kembali, memperbarui kembali, bertransformasi, bertumbuh ya, untuk membuat hidup kalian itu lebih bagus, lebih baik gitu. Ketika nanti kalian siap dipertemukan, kalian sudah pada versi terbaik kalian, kalian sudah pada level up-nya kalian berdua gitu ya. Jadi kalau aku rasa seperti inilah cerita kalian ya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, ini alfabetnya. Bisa inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, terhadap sesuatu di antara kalian ya. Oke, kalau misalkan nggak ada nih di alfabet ini ya, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.